Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-ayah atau kama qala ma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari bersama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan potensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Dalam makna yang sering kita dengar, takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin rahimakumullah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sepintas kelihatannya sederhana. Akan tetapi kalau kita merujuk pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 hal penting kalau kita mau betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, takwa yang kita miliki ini harus total. Dimanapun kita berada, takwa ini harus selalu menjadi pijakan semua amal yang kita lakukan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sebagai apapun kita, maka dasar utama adalah kita harus berpijak pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Saya yakin di antara kita ini tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Manakala kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka jangan sampai dibiarkan begitu saja. Perilaku negatif kita harus segera kita hapus dengan amal soleh. Apapun bentuknya. Karena amal soleh yang kita lakukan itu akan bisa menghapus dosa atau perbuatan keji yang kita lakukan. Tidak mungkin orang yang bersalah kemudian bersalah terus. Tapi juga tidak mungkin orang yang berbuat salah bisa berhenti tanpa dibarengi dengan
perilaku yang positif. Hadirin rahimakumullah. Banyak perilaku positif atau amal soleh yang sehari-hari selalu kita lakukan. Entah itu dalam bentuk ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Hadirin rahimakumullah, pesan Nabi yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Momen hari ini merupakan momen yang luar biasa. Ini bagian penting dari manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak posisi kehidupan kita sekarang ini, mau tidak mau kita menyadari bahwa problem yang sangat krusial yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini adalah problem ekonomi dan sosial. Problem ekonomi sudah terasa, bisnis kita ini berjalan dengan baik. Tiba-tiba muncul isu, misalnya BBM naik, misalnya saja isu harga bahan pokok yang dikonsumsi, yang kita konsumsi sehari-hari tiba-tiba naik. Ini menurut saya problematika ekonomi yang sangat krusial. Belum lagi kalau misalnya kita menemukan gejala-gejala perilaku kejahatan yang ada di masyarakat. Dan semua itu kalau kita tidak sadari betul-betul, maka itu akan sangat mengganggu kita sebagai umat Islam. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan di dalam keluarga kita kesehari-hari antara orang tua dan anak, antara anak dengan orang tua, kadang-kadang persoalan sepele, HP, gadget, medsos, betapa sangat mengganggu. Kalau misalnya kita tidak sadari bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita manage dengan baik. Pemberitaan yang ada di media sosial, mau tidak mau, itu sangat mengganggu kita. Konten-konten kreator yang menampilkan film, catatan, atau apapun yang kita lihat sekarang ini sungguh membuat hati kita ini miris. Padahal hampir semuanya itu adalah modifikasi AI katanya begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Percepatan perkembangan teknologi yang dikemas dalam bentuk kreasi konten di media sosial ini sungguh luar biasa. Untuk itulah maka yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam adalah harus pandai-pandai menfilter
pandai-pandai menjaga diri dan keluarga kita dari perkembangan media sosial yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Saya berpikir bahwa semua itu bisa selesai. Semua itu bisa kita jawab hanya dengan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sebagai pembanding antara yang negatif dengan yang positif. Untuk itulah maka sebagai orang tua kita harus pandai-pandai untuk memberikan pelajaran, pembelajaran bagi generasi muda, bagi anak-anak kita agar memilih mana kira-kira di antara kreasi konten media sosial ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Ini penting menurut saya agar generasi mendatang ini tidak menjadi generasi yang serba instan. Artinya tidak ada jalan lain kecuali menanamkan rasa takwa, mendidik generasi, mendidik anak-anak kita agar tetap teguh dengan keimanannya dan teguh dengan ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti saudara-saudara kita yang sekarang lagi menjalankan ibadah haji, mereka juga pasti dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan keluarga dan lain-lain. Dan saya yakin seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah tadi, kalau kita tetap mendasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan kita akan ditetapkan oleh Allah sebagai umat yang bertakwa, umat yang selamat di dunia hatta akhirah. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan haji yang sekarang ini dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, saudara-saudara kita, ini dasar utamanya seperti yang tadi saya sebutkan di awal khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ini khitabnya kepada Nabi Ibrahim, tapi ya untuk kita semua, untuk umat Islam. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Di ayat yang berikutnya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Hadirin rahimakumullah. Pada penggalan ayat ini jelas pendistribusian hewan korban itu adalah untuk mereka yang
fakir atau yang membutuhkan. Akan tetapi untuk sekarang ini tidak menutup kemungkinan hampir semua di antara kita ini tidak ada yang fakir. Makanya sebutan fakir itu manakala antara penghasilan dengan pengeluaran pada hari itu tidak cukup. Sementara hampir di antara kita ini semuanya cukup. Makanya tidak ada yang fakir, minimal miskin, masih membutuhkan. Hadirin rahimakumullah. Pada ayat berikutnya, tsummal yakdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf di sekeliling Baitul Atiq atau Baitullah. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah suci ini merupakan bagian dari ibadah yang dilakukan oleh mereka yang mampu. Bagi kita yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, maka setiap kali kita menjalankan ibadah sholat Jum'ah, setiap minggu kita menjalankan sholat Jum'ah, ataupun kita sholat Idul Adha seperti sekarang ini, insya Allah pahalanya sama seperti mereka. Apabila kita mendasari kegiatan, mendasari ibadah kita itu betul-betul karena Allah semata. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Kautsar ini jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Betapa Allah ini mensejajarkan perintah sholat, fasholli, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Untuk itulah maka potensi yang dimiliki oleh umat Islam antara satu dengan yang lain ini tentu berbeda. Untuk itulah maka beberapa ulama menyarankan pada saat Yaumun Nahar seperti hari ini kita disunahkan untuk menyembelih apapun. Tidak harus sapi, tidak harus kambing, bahkan ayam pun tidak masalah. Yang penting kita menunjukkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketakwaan kita ini karena perintah Allah itu betul-betul ada ada hikmahnya. Perintah Allah yang berupa menyembelih hewan kurban itu tidak bisa diterima manakala tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Seperti firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang mencapainya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita agar siapapun yang berkorban pada Yaumun Nahar itu betul-betul niatnya karena Allah semata. Didasari atas ketakwaan kita kepada Allah semata. Manakala dalam hati kecil ini ada terbersit riya, maka jangan harap
korban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah pernah suatu saat menyetir atau menyentil terma takwa itu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Berkali-kali disampaikan bahwa takwa itu adalah letaknya di hati kita. Makanya mari kita bersama-sama menguatkan niat. Bagi yang mampu berkorban, maka harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang berkorban pada hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan yang muttaqin. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Maka makanlah sebagian dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dan apa yang ada padanya dan orang-orang yang meminta. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita berinfak itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sedekah ataupun korban yang tadi saya jelaskan pernah bersabda, ma amila adamiyyun min amali yaumal nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Untuk itulah maka mari kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini jangan sampai dicap sebagai orang yang pelit. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat Al-Hasyr, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang berkorban hari ini termasuk golongan orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung, selamat di dunia hatta akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.